وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال. Mempelajari ilmu agama duniawi dan ukhrawi merupakan suatu keharusan bagi setiap umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhlakul karimah. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dalam perjalanan saya kali ini, saya akan mengajak pemirsa berkunjung ke salah satu rumah pembentukan akhlak yang ada di Kota Palembang. Sebuah tempat yang mungkin tidak banyak orang kenal di daerah Bum Baru. Seperti apa rumah pembentukan akhlak yang akan saya kunjungi kali ini? Berikut kita akan berkunjung ke sebuah pesantren Nurul Qomar yang ada di Kota Palembang. Ikuti terus jalan-jalan Islami. Pemirsa, jalan-jalan Islami, rumah kedua bagi para penuntut ilmu adalah tempat di mana mereka mendalami ilmu pengetahuan bersama dengan para ustadz dan ustazah dan kawan-kawan seperjuangan. Dari pesantren inilah nantinya para generasi muda mengawali perlahan untuk merintis segala cita-cita mereka atas bimbingan para ustadz ustazah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sehingga keberadaan pesantren modern terpadu Nurul Qomar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang sangatlah dirasakan manfaatnya oleh warga yang berada di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat tentang Pondok Pesantren Nurul Qomar ini, lembaga formalnya yakni Madrasah Ibtidaiyah, SMP dan SMA mulai dirintis tahun 1987. Yang merintis adalah almarhum Kiai Zain Sukri. Beliau yang menggagas pendirian Pondok Pesantren Nurul Qomar ini. Awalnya kegiatan formal pembelajaran di pondok pesantren kita diminati oleh masyarakat di lingkungan Lawang Kidul dan Kecamatan Ilir Timur 2 ini. Bahkan ketika tahun 1995-96 siswa kita hampir sampai 700-800 orang. Sekarang jumlah santri kita yang mukim, yang menginap di pondok pesantren ini 200 orang putra-putri, tapi memang baru tingkatan SMP SMA. Sedangkan untuk yang SD kita belum menerima karena alasan operasional. Tapi untuk jumlah seluruh siswa dari tingkat SD, SMP dan SMA semuanya hampir 500 orang. Ya, jadi kegiatan Pondok Pesantren Nurul Qomar ini adalah visi utamanya adalah membentuk kader bangsa yang memiliki karakter Islami yang kuat, namun jiwa nasionalisme yang tinggi yang harus tetap tertanam di dalam diri mereka. Maka ini dalam pandangan kami, dalam harapan kami sebenarnya ini adalah solusi masa depan kita, solusi bagi pembentukan karakter masa depan anak bangsa ke depan. Dalam kenyataannya sekarang kita saksikan hal yang miris bahwa anak-anak terdidik justru ketika mereka di sekolah, bahkan setelah baru keluar dari sekolah, mereka melakukan perbuatan yang tidak menggambarkan karakter seorang pelajar. Tawurankah, kegiatan-kegiatan yang justru menjadi keresahan dalam pemikiran para pendidik di negeri yang tercinta ini. Maka pondok pesantren ini berangkat dari keresahan itulah ingin melahirkan kader bangsa yang berkarakter Islami dan berpikiran nasionalis. Mengapa ngaji Quran ini kita pindahkan pagi hari? Karena memang pikiran lebih fresh dan di dalam Al-Quran dikatakan
Quran al-fajri kana masyhuda, bahwa sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran di subuh hari, di fajar hari itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Dan alhamdulillah progres anak dalam memahami tilawah mereka semakin indah, semakin bagus. Pemirsa Jalan-Jalan Islami diawali dari Ustadz membuka kebersamaan di pagi hari. Para santriwan santriwati dari halaman pesantren Nurul Qomar dengan mengharuskan para santri untuk menambah kosakata dalam bahasa Arab pada setiap jam 7 pagi. Kaifa halukum? Taib. Al-mufradat al-awwal yakni dakhala yadkhulu, qallidu ba'di, dakhala yadkhulu, dakhala yadkhulu, Taib jarib ragon. Hal arafta ma mana min dakhala yadkhulu? Ma minkum ya'rif al mana? Masuk. Wa mufrad asani nazara yanzuru, qallidu ba'di, nazara yanzuru, nazara yanzuru, nazara yanzuru. Ma minkum ya'rif al mana? Irfa lihat. Mata? Apabila yang namanya bahasa itu di dalam lisan kita, bahwasanya dunia akan di genggaman kita. Fahim tum? Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah, sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Peribahasa ini sungguhlah pantas diberikan kepada para santri, karena mulai sebelum waktu subuh datang hingga usai sholat subuh, para santri sudah dipadatkan dengan kegiatan-kegiatan yang memancing memori mereka untuk tetap cerdas, semangat terampil. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, kita ingat betul kata mutiara, belajarlah di waktu kecil dan beramallah dengannya di waktu besar. Peribahasa ini sangatlah sesuai dengan nafas kehidupan para pencari ilmu guna kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iftahu kutubakum surat An-Naba. Kalian dengarkan bacaan Ustadz, kemudian kalian tiru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
الذي هم فيه مختلفون. Tak cukup, coba kalian perhatikan di situ ada huruf ain. Jadi kita perlu perhatikan ain ini agak ditekan. Beda dengan a dengan a. Coba Nafi, a. Jadi alif berbeda dengan ain. Kalau alif tidak ada tekanan, tapi kalau ain ditekan sedikit. Jadi a. Cukup sampai di sini pembahasan kita. Kita tutup berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, betapa indahnya sebuah karya seni kaligrafi Islam atau kaligrafi Arab, di mana bentuk seni tulisan Arab ini sangat dihormati, sekaligus merupakan alat untuk melestarikan Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Sejak dini, para santri sudah diperkenalkan dengan indahnya tulisan-tulisan Al-Quran. Tidak saja kaligrafi, mereka yang punya hobi memanfaatkan barang-barang bekas seperti plastik, minuman gelas misalnya, bisa menjadi sesuatu yang bernilai seni dan bermanfaat. Bahkan para santri yang berpotensi menjadi penyiar pun difasilitasi dengan adanya radio santri Nurul Qomar FM 107,10 MHz. Palembang, hari ini Lia mau membahas tentang ekstrakurikuler di sekolahan kita. Nih buat kaula muda yang lagi on the way pulang ke rumah ataupun lagi mau makan siang, untuk kaula muda yang lagi rehat-rehat nih di rumah, yang habis pulang sekolah ataupun yang lagi on the way pulang ke rumah, langsung aja untuk kalian nih aku persembahin buat kalian yang lagi capek-capeknya kan, habis makan kekenyangan terus ketiduran gitu kan, aku puterin satu tembang yang keren abis nih, yang nenangin hati ini. Langsung aja kita puterin. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. Pemirsa yang dirahmati Allah, barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Usaha-usaha yang ditekuni oleh para santriwan santriwati di sini, tentu atas bimbingan para ustadz ustazah, menjadikan mereka memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mencoba tampil walau di hadapan teman seprofesi. Pemuda memiliki keistimewaan tersendiri, baik dari segi keberanian, kecerdasan, semangat, maupun kekuatan jasmaninya. Pernyataan seorang proklamator Republik Indonesia, 10 orang pemuda akan mampu memindahkan sebuah gunung. 100 orang pemuda akan mampu menggerakkan dunia. Semangat para santri mencoba tampil di depan merupakan awal bagi para santri untuk mengasah kemampuan mereka yang nantinya bermanfaat bagi masa depan anak bangsa. Pemirsa, itu tadi sebagian contoh pribadi pemuda Islami masa depan. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Menuntut ilmu untuk suatu kemajuan bagi generasi emas anak bangsa merupakan kebanggaan bagi setiap insan. Anak-anak ini kita bekali kemampuan kesenian, mereka punya seni hadrah, seni syaropal anam, juga robana.
nasyid, juga tilawah tilawah mujawwadah, ngaji lagu untuk Al-Quran. Di samping itu mereka juga punya kesenian nasional seperti seni tari, drama. Nah, di samping kesenian, anak-anak juga dibekali dengan ekstrakurikuler olahraga. Kita punya karate, kita punya dojo. Dojo kita ini untuk standar Kota Palembang ada nomor induk dojo kita di ruangan latihan untuk karate khusus. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang vokasional, artinya anak-anak ini diberi keterampilan ketika mereka keluar atau pulang ke tengah masyarakat, mereka mampu mendapatkan keuntungan dari kerajinan tadi. Di samping itu mereka juga kita bekali dengan keterampilan kaligrafi yang sudah diterjemahkan ke dalam kanvas, ada juga yang di benda kaca atau di benda-benda yang mereka tumpahkan kesenian kaligrafi mereka, dan itu punya nilai jual nanti. Jadi sebagai syarat akreditasi, maka kebutuhan terhadap IT kita penuhi. Jadi kita punya lab komputer yang online, tapi anak-anak kita jaga. Mengapa? Kekhawatirannya mereka, kalau mereka tidak disediakan alat ini, mereka akan gamang, gagap teknologi. Jadi mereka kita ajari juga, ada beberapa materi pelajaran yang membutuhkan koneksi ke internet dan komputer. Kita punya lab komputer yang representatif. Jadi kami menganggap bahwa anak-anak ini adalah generasi emas yang harus kita persiapkan. Maka semua aspek kehidupan mereka harus dipenuhi. Bukan hanya faktor dunia, tapi akhirat ukhrawi itu jauh lebih penting. Maka pondok pesantren ini menggagas bahwa kegiatan agama kental memayungi kehidupan mereka dalam keseharian selama 24 jam. Di samping itu kita selipi ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang akan menjadi sumber ekonomi mereka di dalam kehidupan ketika mereka pulang ke tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemuda. Berbicara tentang para pemuda, saya teringat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Nah, kalau kita lirik ayat ini lebih dalam, kita mengerti bahwa peran para pemuda sangat penting bagi bangsa dan suatu negara. Karena maju dan mundurnya suatu bangsa itu tergantung pada pemudanya. Syekh Al-Mustafa berkata, Inna fi yadi syubbanil amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah tingginya atau majunya suatu bangsa. Tapi kalau kita lihat, para pemuda sekarang sudah terjebak pada kemewahan dunia. Lihat saja, seks bebas, narkoba, narkotika. Maka tak jarang kita lihat para pemuda sekarang yang hidupnya urak-urakan, mabuk-mabukan dengan gaya yang takoan. Setiap hari kerjaannya hanya nongkrong di jalanan. Hidup tanpa arah dan tujuan. Di pikirannya hanya makan, makan dan makan. Disuruh sholat malah maksiat, disuruh tobat malah ngobat, disuruh pergi ke masjid malah asik-asik ke diskotik. Yang parah lagi, disuruh ngaji Al-Quran tidak bisa, malah nyanyi yang tak karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlal jinan, fatahiyatuhum fihas salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buka puasa minum sop buah dicampur buah pepaya. Salam kenal dari saya Rizky Imana, yang besar nanti insya Allah jadi orang kaya. Amin Allahumma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, manusia Allah titipkan satu keistimewaan yang paling indah, yaitu rasa cinta. Cinta adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kata anak muda zaman sekarang mengatakan cinta adalah sesuatu yang timbul dari miji mato laju turun ke hati, betul? Yang membuat makan tak enak, tidur tak nyenyak, selalu terbayang wajah sang pujaan hati, betul? Namun saat ini dan pada zaman ini banyak sekali para pemuda dan pemudi yang menyalahgunakan rasa cinta. Apalagi saat ini lagi heboh-hebohnya dengan yang namanya LGBT. Tahu LGBT apa? LGBT adalah lesbi, gay, biseksual, transgender. Di mana pada saat itu orang laki-laki mencintai sesama laki-laki dan perempuan mencintai sesama perempuan. Padahal Allah menciptakan manusia itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, agar kita saling berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liyaumi yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan bentuk yang berbeda. Namun dalam satu jenis manusia ada laki-laki dan ada yang perempuan. Ada yang cantik dan ada yang ganteng. Bukan berarti Allah membeda-bedakan. Namun dengan cara inilah Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk berpasang-pasangan. Dan Allah berikan rasa cinta agar mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi, dan saling kasih mengasihi. Namun masalah tentang homoseks antara kaum laki-laki dan lesbian antara kaum perempuan ini bukan saat ini saja pernah terjadi. Namun di zaman Rasulullah peristiwa ini sudah pernah terjadi, yaitu di zaman Nabi Lut. Kaum Sodom itu adalah kaum yang rusak moralnya, yang tidak mengetahui tentang syariat agama. Ya asyaqal Mustafa bashir binailil muna. Ya asyaqal Mustafa bashir binailil muna. Wah, assalamualaikum. Wah, ini lagi pada ngapain? Lagi latihan hadro. Lagi hadro, coba saya pinjam boleh? Saya boleh tabuh hadro? Ya, boleh. Saya dulu pernah belajar sedikit waktu zaman sekolah. Kayaknya harus jadi presenter aja, nggak usah jadi penabuh hadro ya. Baik pemirsa, subhanallah sekali. Banyak sekali pelajaran-pelajaran baik ini perkembangan modernisasi ataupun juga pelajaran mengenai agama. Di pesantren Nurul Qomar ini diajarkan oleh para ustaz dan juga ustazah. Tentunya pembentukan karakter harus dimulai sejak dini. Semoga mereka menjadi manfaat bagi nusa dan bangsa. Saya Muhammad Anggi Dujaya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan tentunya jangan lupa ikuti terus jalan-jalan Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Silakan latihan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya asyaqal Mustafa